Engkau sungguhan tidak takut bahaya. Sungguhan Bapak Ibu tidak takut bahaya. Ada yang masih takut bahaya? Nggak yakin kalau Tuhan percaya bersama dengan kita kalau masih ada yang takut bahaya. Yakin nggak takut bahaya? Yakin nggak takut bahaya? Loh, saya tanya Bapak Ibu ini takutan semua dengan pertanyaannya. Jangan takut dengan pertanyaannya, takut di situasinya itu. Saya tanya sekali lagi, takut berjalan dalam lembaga kekelaman? Ya. Sungguh nggak takut? Ya. Amin? Amin. Haleluya. Ya, semoga kita sering ada di dalam lembaga kekelaman. Amin. Ikut saya. Semoga kita sering ada dalam lembah kekelaman. Kenapa saya bilang seperti itu? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa kalau Tuhan bersama dengan kita, kita tidak akan takut bahaya. Amin. Seperti yang Bapak Ibu bilang tadi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita? Tahunya adalah ketika kita ada dalam lembah kekelaman. Amin. Amin. Makanya saya berdoa supaya kita sering-sering ada dalam lembah kekelaman. Amin. Kedengarannya memang gak enak, tapi kadang itu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia bersama dengan kita. Amin. Karena begini, kadang kalau kita itu hidup nyaman-nyaman saja, hidup baik-baik saja, kita tidak mudah atau kita kesulitan untuk merasakan bahwa Allah itu bersama dengan kita. Ya, saya percaya bahwa mungkin Pak Juan dulu dan Ibu Esi waktu dalam keadaan yang masih punya banyak uang, apa saja bisa dibeli dan segala macam. Saya rasa dengan keadaan yang sekarang berbeda jauh ya Bu ya. Berbeda jauh Pak Juan ya. Iya. Lebih mudah merasakan pertolongan Tuhan sekarang ya. Pasti jelas, lebih jelas. Lebih jelas. Makanya kadang kalau kita ada dalam lembah kekelaman, itu Bapak Ibu kadang harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan itu menunjukkan bahwa ini loh aku bersama dengan kamu. Buktinya kamu saya tolong. Butuh telur, tiba-tiba dikasih telur. Ya. Kadang memang seperti itu. Dan kalau kita nggak seperti itu, kadang kita lupa bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Ya. Nah, makanya saya berdoa supaya kita sering-sering ada dalam lembah kekelaman. Jangan pernah takut ada dalam situasi kekurangan. Amin. Jangan pernah takut, karena memang kadang Tuhan ingin menunjukkan bahwa di situasi itu loh saya ingin memberkati kamu, supaya kamu melihat bahwa saya yang memberkati kamu, bukan kamu yang mengupayakan segala sesuatu. Kadang memang seperti itu, karena saya ngomong seperti ini sudah beberapa kali mengalami. Dan ternyata memang wah, dalam lembah kekelaman itu luar biasa. Amin. Pernah tahu Ayub? Pernah dengar ceritanya Ayub? Ayub itu orang yang hidupnya berkelimpahan. Orang yang salehnya luar biasa loh. Luar biasa salehnya. Dia berkelimpahan, salehnya luar biasa, berkelimpahan, diberkati dan waduh pokoknya luar biasa. Tetapi Tuhan bawa loh dia dalam situasi, kalau kita mau sebut ini dalam lembah kekelaman. Anaknya mati semua, dia sakit menderita, ditinggalin pula sama istrinya. Kurang menderita apa sih Ayub ini? Tapi ternyata dari situlah Ayub akhirnya mengakui bahwa sekarang dengan mataku sendiri aku melihat. Kalau mungkin aku gak mengalami ini, aku hanya dengar dari kata orang dan aku meyakininya. Tapi sekarang ini dengan mata dan kepalaku sendiri aku melihat bahwa Tuhan itu ternyata begini. Tuhan itu ternyata begini. Tuhan itu ternyata begini. Kalau seandainya dia tidak dihadapkan situasi dalam lembah kekelaman itu, mungkin dia nggak mengalami seperti itu. Nah, makanya saya berdoa semoga kita sering ada dalam lembah kekelaman. Supaya kita kenal betul Allah kita itu seperti apa. Nah, kadang seperti gitu. Nah, kalau kita tidak mau di dalam lembah kekelaman, supaya kita kenal Allah, caranya bagaimana? Caranya sering datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan saya itu pengen kenal Engkau lebih lagi. Renungkan firman Tuhan supaya kita tidak perlu dibawa situasi-situasi seperti itu. Kadang begini ya, kadang untuk memahami situasi atau memahami Tuhan itu begini, kadang Tuhan itu membawa kita ke dalam situasi itu supaya kita itu akhirnya tahu. Tetapi kadang kita tidak perlu dibawa ke situasi seperti itu, kita paham sendiri karena kita mempelajari firman Tuhan.
Kita mempelajari Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu bagaimana, karakternya itu seperti apa. Dan firman itu kalau sudah tertanam dalam hati kita, dia sendiri ada dalam diri kita, kita paham betul bagaimana cara kerjanya Allah itu. Kita tidak perlu mengalami situasi seperti itu. Kadang seperti itu. Nah, masalahnya adalah kita ini susah untuk duduk dekat merenungkan firman Tuhan. Jangankan seperti itu ya. Kadang kita duduk ngomong sharing-sharing, ngomongin firman Tuhan itu aja rasanya kayak sesuatu yang aneh. Betul? Jangan sampai seperti gitu ya. Harusnya ngomongin firman itu harusnya sesuatu yang menjadi keseharian dan kebiasaan. Harusnya seperti gitu. Supaya apa? Oh, supaya kita itu semakin mengerti, supaya kita itu semakin paham bagaimana Allah bekerja, Allah itu seperti apa. Nah, semakin kita kenal, semakin kita paham betul situasi, kita tahu betul Allah itu rencananya seperti apa, dan kita itu selalu mengikuti rencana itu. Tidak pernah melenceng ke kiri atau ke kanan. Nah, kadang kalau kita sudah melenceng ke kiri atau ke kanan, makanya Tuhan bawa ke situasi itu. Situasi lembah kekelaman, supaya apa? Kita dibenerin ke jalan-jalan yang Allah inginkan. Nah, malam ini saya akan membawa kita dalam sebuah renungan. Nah, ini tadi pendahuluan ya, sebelum masuk ke poinnya. Karena ternyata setelah saya renungkan ada hubungannya ya. Kita akan buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-21. Ayat yang ke-19, sorry. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21. Kalau sudah ketemu sama-sama katakan amin. Sudah ketemu? Amin. Amin. Oke, saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta, perikopnya ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, yang menjadi sorotan kita adalah di ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini sebenarnya simpel ya. Sepertinya memang mudah dipahami, mudah dimengerti. Tapi begitu saya renungkan ternyata tidak semudah yang saya harus pahami. Sepertinya kalau kita baca karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saya langsung berpikir, wah kalau begitu harta itu harta di dunia, harta ya kekayaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya seperti itu, pasti hati itu terpaut ke situ. Nah, karena di mana hartamu berada, setelah saya jauh mulai merenungkan, saya jadi ajak istri dan anak saya tanya mereka berdua, saya ajak sharing-sharing. Kemudian kumpulkanlah hartamu di surga. Nah, saya mulai berpikir, loh harta ini sebenarnya apa? Nah, setelah saya berpikir harta ini sebenarnya apa, kok harus dikumpulkan di surga? Nah, kalau kita berpikir di dunia ini adalah harta, kekayaan dunia dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, harta itu kira-kira apa ya? Kok harus dikumpulkan di surga? Nah, pernah nggak berpikir seperti gitu? Karena kenapa kok harus kita kumpulkan? Karena di mana harta kita berada, di situ hatimu berada. Jadi otomatis kalau harta kita terkumpul di sana, hati kita ini akan terpaut ke sana, betul? Hati kita ini akan terpaut ke sana. Jadi artinya bahwa kita mengumpulkan harta di surga, otomatis hati kita ini akan terpaut ke surga. Terpaut ke surga. Paham ya? Terpaut ke surga ini artinya sekarang kita hidup, hati kita ini terpaut. Hati kita ini akan ke sana terus karena apa? Harta kita di sana. Ya. Nah, tadi saya bicara sama istri sama anak saya. Nah, kira-kira itu harta apa? Ya harta berpikir, oh harta itu bisa jadi kebaikan ya tadi ya.
kebaikan, terus kemudian juga sesuatu yang selalu kita pikirkan mengenai Tuhan itu seperti apa, dan itu terkumpul. Nah itu begitu kita banyak tahu, akhirnya itu sebuah harta buat kita. Nah, Bapak Ibu pernah berpikir seperti gini, semakin kita mempelajari sesuatu, semakin kita tahu sesuatu, semakin kita mencintai itu. Pernah seperti itu? Saya dulu waktu belum tahu belajar piano ini ya, masih lihat orang main biasa saja, tidak terlalu suka. Tapi begitu saya mempelajari, semakin jauh mempelajari, loh kok semakin suka, semakin dalam lagi mempelajari, akhirnya semakin suka, semakin jatuh cinta. Jadi kalau sudah main piano tuh dulu mulai suka-sukanya tuh, waduh sudah duduk 1 jam, 2 jam itu rasanya nggak terasa bermain piano terus, seperti begitu. Nah, karena apa? Semakin kita tahu, semakin kita kenal, akhirnya semakin kita mencintai, kadang seperti gitu. Nah, semakin kita tidak tahu, kita semakin biasa saja terhadap sesuatu itu. Ya. Nah, firman Tuhan bilang begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu menjadi harta kita? Pernah berpikir seperti itu, Bapak Ibu? Amin. Amin? Amin. Saya mau tanya sekarang Bapak Ibu, pernahkah berpikir bahwa sebenarnya di dunia ini harta saya adalah Tuhan Yesus? Ini saya ngambil gambaran yang gampang aja ya, langsung ke intinya ya. Sebenarnya harta kita ini Tuhan Yesus. Tapi coba bayangkan sekarang. Bayangkan, saya hanya membawa Bapak Ibu untuk ke situasi yang begini. Kadang itu saya berpikir begini, kenapa ya harta itu secara otomatis kok tiba-tiba kalau ada, hati kita tuh mudah terpaut. Tuhan Yesus tuh waktu dicobai, saya tadi juga baca itu ya, waktu dicobai, semuanya ini akan kuberikan kepadamu, ubahlah roti ini, batu ini menjadi roti, gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang begini, manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Kalau saya gambarkan dari apa yang Tuhan Yesus katakan itu, sebenarnya dia berbicara bahwa kalau manusia, secara manusiawi ya, secara manusia itu kalau dia dicukupkan segala kebutuhannya, makanya dia akan menurut segala sesuatu. Benar seperti itu? Kebanyakan ya. Kalau kita ini dicukupkan semua, segalanya dicukupkan, kebutuhan semuanya pokoknya dicukupkan, kita akan mudah untuk nurut. Tetapi kalau ini tidak tercukupi, kadang kita itu susah untuk nurut. Kira-kira biasanya seperti begitu. Makanya iblis itu mencobai dengan sesuatu yang menyentuh sebuah kebutuhan hidup. Karena manusia itu seperti itu ya. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai harta kita, nah kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta kita, harusnya harta yang kita miliki ini dia saja cukup, karena pasti di dalam dia banyak terkandung segala sesuatu. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya berpikir begini, kenapa kalau dengan harta hati itu tiba-tiba langsung mudah terpaut ya? Kenapa kalau dengan Tuhan Yesus itu kok susah sekali ya? Ini saya akui, saya harus jujur dengan saudara. Kadang muncul seperti itu, memang seperti itu keadaannya. Ya, karena kita hidup di dunia ini ya butuh uang, butuh makan, butuh segala sesuatu. Makanya contohnya seperti gini lah. Seperti gini contohnya. Hari ini saya punya uang cukup untuk besok hari. Besok lusa saya tidak tahu. Apalagi seminggu ke depan saya tidak tahu. Jadi saya punya uang hari ini cukup untuk besok. Ini contoh ya. Cukup untuk besok. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana situasi hati kita ya. Nah, karena harta kita, hati kita ini terpaut kepada itu, biasanya seperti gitu. Kemudian sekali waktu kita punya uang cukup untuk 1 minggu, ya. 1 hari lagi kita punya uang cukup untuk 1 tahun. 1 hari lagi kita punya uang cukup untuk 10 tahun, bahkan cukup untuk anak cucu kita. Bayangkan bagaimana perasaan kita atau ketenangan yang kita dapatkan begitu kita mencapai hal-hal seperti ini. Pasti Bapak Ibu berpikir bahwa jauh lebih tenang kalau saya punya harta jauh sampai kepada anak cucu saya. Pasti seperti itu ya.
Pasti seperti itu. Nah, itu hati yang mudah terpaut. Seperti gitu ya. Tapi bayangkan seandainya Tuhan Yesus yang kita sembah, itu ada di dekat kita, tapi kita nggak punya apa-apa. Kita kira-kira ketenangan hati kita ini sama enggak dengan pada waktu kita punya uang cukup untuk anak cucu kita? Dengan pada waktu kita nggak punya apa-apa, tetapi kita sebagai orang percaya. Saya jujur terus terang kadang menempatkan diri saya untuk saya merenungkan, wah kayaknya kok kalau punya uang cukup untuk sampai anak cucu ini jauh lebih tenang daripada saya nggak punya apa-apa tapi dikatakan Tuhan Yesus bersama dengan kamu. Kadang memang seperti gitu ya, kadang seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa sampai kita mencintai Tuhan Yesus, menjadikan dia harta, hati kita terpaut, terikat dengan dia, pasti ini ya, ukurannya itu seperti gitu. Jauh lebih tenang bersama Tuhan Yesus daripada punya harta yang berkelimpahan sampai anak cucu. Pasti seperti gitu. Tapi kalau seandainya malam hari ini Bapak Ibu memilih situasi yang A, saya lebih baik punya uang cukup untuk sampai anak cucu daripada saya nggak punya apa-apa tapi Tuhan Yesus bersama dengan saya. Ini mungkin susah untuk dirasakan, sulit untuk dirasakan ya. Nah, ternyata memang setelah saya renung-renungkan, bagaimana kira-kira seandainya Tuhan Yesus bersama dengan saya, terus kemudian saya nggak punya apa-apa, saya berpikir ini jauh lebih baik daripada saya punya segala sesuatu untuk sampai anak cucu, tapi jauh lebih baik sama bersama dengan Tuhan Yesus tapi nggak punya apa-apa. Nah, pilihan ini ternyata tidak mudah. Bagaimana kita bisa memilih di posisi saya bersama dengan Tuhan Yesus tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Ternyata begitu saya renung-renungkan tadi ya, mengumpulkan harta itu adalah kita berusaha untuk mengenal. Mengumpulkan harta itu adalah sebuah usaha. Kalau kita mengumpulkan harta, namanya mengumpulkan harta kan usaha. Mengupayakan sesuatu. Upaya apa yang harus kita lakukan supaya Yesus ini benar-benar menjadi sebuah harta bagi kita? Upayanya adalah begini Bapak Ibu, upaya untuk lebih dalam mengenal dia. Lebih dalam lagi mengenal dia. Kalau saya tahu hanya Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa cukup sampai di situ, mungkin kita hanya berpikir bahwa mujizat, hanya seperti itu. Kalau begitu nggak ada mujizat, kecewa. Saya tahunya Tuhan Yesus luar biasa, tapi waktu saya sakit kok nggak sembuh, waktu saya butuh uang begini kok nggak ditolong. Nah itu kalau kita hanya berpikir bahwa Allah itu luar biasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau cukup sampai di situ saja, artinya kadang kita mudah goyah, mudah kecewa. Karena pada situasi tertentu begitu kita tidak ditolong, kita akan kecewa. Kita harus lebih jauh lagi mengenal seperti apa bahwa Tuhan Yesus selain dia sanggup menolong, dia juga bisa menghukum orang yang tidak taat. Dan ini bisa terjadi kepada anak-anaknya. Karena Yesus itu mengasihi, dan kasihnya itu tidak hanya berupa bahwa dia memberi. Kadang dia mencambuk juga, supaya kita sadar akan kesalahan dan lain sebagainya. Pengenalan ini perlu kita kumpulkan terus supaya akhirnya begitu kita semakin tahu Bapa kita semakin jadikan dia menjadi sesuatu yang berharga, melebihi dari harta semua yang ada di dunia ini. Karena memang begini Bapak Ibu, prinsipnya adalah begini loh, semakin kita tahu, semakin kita akan jatuh cinta. Semakin kita akan mengenal dia. Amin. Nah makanya saya tadi bilang, kenapa kok kadang kita itu perlu ada di situasi lembah kekelaman? Karena ternyata di situ kadang kita mulai mengenal Tuhan kita, mengenal Bapa kita. Nah tapi kalau kita maunya di situasi yang dininabubukkan, situasi yang nyaman-nyaman saja terus, kadang kita itu tidak mengenal. Dan kalau kita tidak mengenal, jangankan kita akan menjadikan dia ini sesuatu yang berharga, gak mungkin itu gak mungkin. Kita akan lebih mencintai dunia, kita akan lebih mencintai duniawi kita, mencintai pekerjaan kita, mencintai yang tampak di depan mata kita. Sementara Tuhan yang adalah segala sesuatu kita abaikan.
Saya ingat beberapa minggu lalu waktu saya khotbah waktu saya bawa renungan di Krisalom hari Rabu itu. Ingat yang anak sulung itu Bapak Ibu? Anak sulung itu, Bapak, anak yang bungsu pulang sementara dia menghabiskan harta, engkau buatkan pesta. Sementara aku yang setiap hari bersama melayani dan lain sebagainya, engkau tidak pernah membuatkan aku pesta seperti adikku. Kurang lebih seperti gitu ya, kurang lebih loh ya. Kalau kata-katanya sih saya kurang hafal tepatnya, ya kurang lebih seperti gitu. Lalu Bapak bilang begini, anakku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tetapi dia nggak mengalami itu. Saya itu kalau merenungkan ini sangat menyedihkan sekali. Dan betapa banyaknya orang Kristen yang mengalami ini loh. Betapa banyaknya orang Kristen yang mengalami ini. Karena apa? Karena memang nggak jadi sesuatu yang berharga Bapak itu buat kita. Yesus itu seperti sesuatu yang biasa saja. Karena apa? Kita nggak kenal sama sekali. Nah Bapak Ibu kalau tanya kenapa kok orang-orang nggak percaya Tuhan Yesus itu benci. Kadang mereka nggak suka, kadang mereka nggak mau sama sekali. Ya karena memang satu, mereka nggak kenal sama sekali. Nah sementara kita yang percaya Tuhan Yesus, kalau kita ini hanya di permukaan saja, aduh Bapak Ibu, seperti anak sulung lah kita dulu. Saya ini percaya Tuhan Yesus, tapi kok nggak pernah mengalami ini, nggak pernah ini, hidup terus berkekurangan dan lain sebagainya. Padahal anakku yang menjadi kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu juga. Tapi kalau kita nggak kenal tadi loh, akhirnya kita nggak menjadikan ini Bapak ini sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan nanti dulu lah, kitab nanti dulu lah, doa nanti dulu lah. Yang penting saya kerja, menghasilkan uang. Wah kalau soal pekerjaan, bunyi telepon, ada proyek ini, langsung. Coba waktu ada pertutuan, kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Kalaupun datang yang penting makan. Haleluya. Yang penting makan, pulang tidak tahu firmannya apa, yang penting makan. Kalau seperti itu, Bapak Ibu itu akan pasti mengalami seperti orang anak sulung tadi. Dan jangan lupa pasti akan dibawa ke lembah kekelaman tadi. Supaya Allah itu ingin menunjukkan, memperkenalkan pribadinya. Jadi mengenal itu butuh usaha ya, Bapak Ibu ya. Butuh usaha, kita berusaha untuk mengenal, karena semakin kita kenal dia, semakin menjadi sesuatu ini berharga. Bapak ini menjadi sesuatu yang berharga, sampai akhirnya kita bisa, sudahlah gak punya apa-apa, gak apa-apa. Yang penting Bapa bersamaku. Amin. Aku dalam lembah kekelaman gak apa-apa. Yang penting Bapa bersamaku. Karena apa? Dia tahu bahwa di situasi seperti itu Bapa gak akan biarkan. Pasti Bapa akan tolong. Pasti Bapa akan kasih penghiburan. Jadi kita sudah gak lagi dipusingkan dengan hal duniawi. Kalau kita masih berpikir mengenai gimana makannya besok, gimana. Kalau kita masih seperti itu, waduh berarti artinya kita belum mengenal Bapa kita yang sesungguhnya. Kalau sebenarnya kita mengenal Bapa yang sesungguhnya, gak punya uang gak apa-apa Bapak Ibu, sukacitanya jauh lebih besar karena kita merasa bahwa, Bapa bersamaku. Beberapa waktu lalu saya cerita dengan seseorang, saya memang bilang seperti gini, kenapa harus takut? Yang menyertai saya itu luar biasa. Amin. Karena memang seperti gitu. Kalau mau dibilang Bapak Ibu saya hampir mati pernah hampir mati yang saya pernah cerita ke Bapak Ibu, itu nyawa udah di ujung tanduk lah. Saya bilang, gak apa-apa, kalaupun mati, saya tahu Tuhan menyediakan tempat buat saya. Kenapa harus takut? Amin. Kalaupun saya hidup, saya syukuri, berarti Tuhan belum menghendaki lanjutkan hidup. Pernah juga sakit, batu ginjal. Batu ginjal, itu sakitnya luar biasa, itu dari jam 3 siang sampai jam 9 malam tuh baju basah ganti berapa kali karena memang sakitnya luar biasa sakitnya. Itu saya bilang, kalau nggak kuat bawa ke rumah sakit saja. Saya tetap bilang nggak usah. Saya tarik nafas panjang. Terima kasih Tuhan, saya nikmati betul nih sakitnya. Saya nikmati. Akhirnya terasa ringan. Dan berapa hari kemudian tiba-tiba
waktu saya kencing, wih, kelutuk. Oh, itu batu keluar itu Bapak. Itu apa itu? Begitu saya pegang, wih, itu saya pegang kalau saya tekan sedikit itu, wih, itu bisa luka itu tangan tuh. Karena memang tajam, sebesar inilah kurang lebih. Tapi nggak ada luka sama sekali, nggak keluar darah, nggak keluar apa, ya tiba-tiba keluar duduk gitu saja. Kalau Bapak Ibu itu benar-benar menjadikan Bapak kita ini sesuatu yang berharga, sudahlah yang lain itu nggak ada artinya apa-apa, benar ini Bapak Ibu. Saya kadang merenungkan begini, kenapa orang itu bisa mati syahid seperti gitu ya, bisa mengorbankan segala sesuatu sampai mati untuk Kristus. Karena memang ini menjadi sesuatu yang berharga. Bapa itu buat mereka sesuatu yang berharga, lebih dari segala-galanya. Kalau mau digantikan apa saja nggak akan tergantikan. Nah, sampai segitunya loh seharusnya kekristenan kita ini. Nah, kira-kira ada nggak malam ini yang di posisi seperti itu? Kira-kira saya pun masih belajar Bapak Ibu. Terkadang begitu kita bilang percaya Tuhan Yesus, percaya, saya kenal Tuhan Yesus, tapi tiba-tiba muncul kekhawatiran. Nah, kalau sudah seperti itu artinya kita ini belum kenal ini loh. Kalau kita kenal bahwa Allah menyediakan segala sesuatu, Allah menyembuhkan, Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi, dan segala macamnya itu kita tahu. Kalau kita tahu ini, kita nggak akan pernah lagi takut, nggak akan pernah lagi khawatir, nggak akan lagi bingung mikirin ini besok makan apa, anak sekolah saya, anak saya sekolahnya bagaimana, dan lain sebagainya. Hidup itu terasa, rasanya nikmat sekali ya. Ya kalau itu tadi, Bapak menjadi bagian yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tapi kalau Bapak itu masih sesuatu yang biasa saja, kalau kita menganggap bahwa uang itu jauh lebih berharga, ya sudah, Bapak Ibu akan menderita di situ. Ya akan menghadapi situasi dalam lembah kekelaman berkali-kali sampai kita merasakan bahwa, oh iya, Bapak ini ternyata, nah seperti begitu. Jadi, Bapak Ibu kalau masih sering ada dalam lembah kekelaman, berdoalah supaya, Bapak saya ingin mengenal Engkau lebih lagi. Kalau memang harus melalui lembah kekelaman, tidak apa-apa, saya syukuri, saya jalani, karena saya percaya Engkau besertaku. Kadang begini Bapak Ibu, iman sama tahu sesuatu itu gimana ya, agak-agak beda, tapi ya seperti beginilah Bapak Ibu. Saya tahu bahwa Pak Juan ini bisa meracik makanan yang enak, gitu. Contoh seperti ini. Saya tahu karena apa? Saya pernah menyaksikan. Jadi saya tahu. Nah, sementara orang lain belum tahu karena belum kenal Pak Juan. Waktu saya kasih tahu Pak Juan ini pinter masak loh, masakannya enak. Pasti dia berpikir begini, wah, masak? Pasti seperti itu. Dia hanya tahu dari kata orang, dari kata saya. Ya seperti itu ya, dari kata saya. Nah, dia masih perlu pembuktian, dia harus perlu melihat sendiri supaya dia percaya, kayak gitu ya. Nah, tapi saya sudah tahu karena saya merasakan sendiri. Dan kalau saya tahu, waktu Pak Juan masak saya pasti duduk saja, wah pasti enak, pasti seperti gitu ya. Tapi teman saya, yo ora yo, tenang nih yo, sok enak gak masakane, yo ya, wah pasti gitu. Orang tua kan biasa gitu ya. Yo ye, tenang nih. Tapi kalau saya yang tahu, saya nggak butuh effort untuk membangkitkan rasa percaya saya. Saya percaya pasti Pak Juan bisa pasti. Saya duduk tenang, Pak Juan masak, oh pasti enak ini. Sudah santai. Tinggal makan, tinggal nunggu aja kapan matengnya. Tapi teman saya kalau saya ajak ke sini, lihat Pak Juan masak karena belum pernah tahu, pasti dia harus butuh effort untuk percayanya. Coba saya lihat, masa nguseng bawang-bawangnya gosong. Wah itu gak bener itu. Padahal caranya Pak Juan seperti gitu untuk menghasilkan masakan yang enak. Nah ini loh Bapak Ibu, kalau kita tahunya dari apa? Karena dari kenal. Saya sering ketemu Pak Juan, sering tahu Pak Juan masak seperti apa, akhirnya saya kenal betul. Nah kalau saya kenal betul, saya tenang Bapak Ibu. Tenang, karena apa? Masakannya pasti enak. Karena teman saya nggak kenal, jarang ketemu Pak Juan, baru ketemu sekali, pasti dia ragu, pasti itu.
Nah, jangan-jangan Bapak Ibu seperti gitu dengan Bapak. Karena belum tahu, taunya dari apa? Taunya Bapak Ibu harus gali terus, pengen tahu sesuatu, rindu haus akan firman Tuhan. Makanya mereka yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Apa yang diperbuatnya berhasil. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita semakin tahu karena apa? Kesukaannya firman. Firman itu Allah sendiri, dan kita menyelidiki semakin kita kenal betul. Kalau kita kenal betul, sudahlah gampang Bapak Ibu segala sesuatu. Gampang segala sesuatu. Tapi kalau kita nggak kenal, nggak tahu, kita akan butuh usaha untuk membangkitkan iman kita, iman percaya kita. Kita butuh untuk percaya, mempush diri kita, mendorong diri kita untuk saya harus percaya, saya harus percaya, harus percaya. Besok bagaimana ya? Besok bagaimana ya? Sakit makin parah. Nanti terjadi apa ya? Dan sebagainya dan sebagainya. Seterusnya akan begitu terus. Tapi kalau kita ini tahu, kita kenal, kita tenang Bapak Ibu. Amin. Seperti yang Daud bilang tadi loh. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Munculnya karena apa? Karena dia tahu betul bapaknya seperti apa, tahu betul. Amin. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Sering-sering dengar firman Tuhan, sering-sering baca firman Tuhan, sering-sering sharing. Munculkan dalam diri Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya kita ini seperti haus gitu, haus akan Tuhan, haus akan. Dan pasti kalau Bapak Ibu menjadikan Bapak itu berharga, firman itu berharga, pasti haus itu muncul dengan dirinya, pengen tahu Tuhan itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan kalau sudah seperti itu, hal-hal yang lain itu akan terkesampingkan, itu pasti Bapak Ibu. Saya pernah cerita bahwa titik balik hidup saya ini, begitu saya sering sharing firman Tuhan, itu seperti diubahkan segala sesuatu. Tahun 2017 itu saya memutuskan dengan istri saya bilang saya nggak usah kerja saja ya. Karena memang saya tiba-tiba malas kerja. Saya bilang sama sekali, waktu itu kan penghasilan saya hanya ngajar ya. Tahun 2012 ke atas tuh proyek-proyek dari Papua itu sering bermunculan lah. Tahun 2016 mulai itu berhenti sama sekali. Saya bilang, saya nggak usah ngajar juga ya. Karena jenuh rasanya, ngajar itu jenuh. Saya putuskan seperti itu. Untungnya istri saya ya buat apa yang bikin hatimu senang. Saya dapat jawaban gitu tuh nyaman rasanya. Ya sudah, mulai saya sharing, berharap sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Sharing itu karena secara waktu sharing tuh tahu akhirnya, Bapak itu seperti gini, Bapak seperti gini. Itu menggebu-gebu dan tanpa terasa. Waktu itu berjalan tanpa terasa Bapak Ibu. Tiba-tiba dicukupkan ini, tiba-tiba dicukupkan ini. Waktu itu malah hampir seminggu sekali, 2 kali kita itu mesti makan di kafe itu, mesti Bapak Ibu. Saya kadang berpikir, saya berapa waktu lalu ngomong-ngomong sama istri saya, waktu itu uang dari mana ya? Gak tahu. Memang seperti itu, faktanya seperti itu, dan itu berjalan sekian tahun. Kalau saya cerita ke orang itu, orang mungkin gak mungkin lah itu. Tapi memang saya ngalami seperti itu, bener-bener ngalami seperti itu, habis-habisan tapi bener-bener menikmati, luar biasa. Nah akhirnya saya jadi memahami, mungkin Raja Daud itu waktu dia bilang dalam lembah kekelaman aku nggak takut bahaya, ya karena dia kenal bapaknya itu seperti apa. Bapaknya, saya tahu bapak saya ini nggak akan tinggal diam. Kalau ada sesuatu yang datang mencelakai saya, bapak saya ini nggak akan tinggal diam. Makanya saya tidak takut bahaya. Nah, malam hari ini coba Bapak Ibu renungkan. Apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira kalau punya uang segitu banyak sampai tercukupkan kebutuhan kita, sampai anak cucu. Atau kita nggak punya segala sesuatu, tapi kita lihat firman bahwa Bapak itu bersama dengan kita, mana yang jauh lebih berharga. Kalau kita berpikir bahwa jauh lebih baik itu punya uang sampai anak cucu tercukupi. Nah, tapi bersama dengan Bapak, itu nanti dululah, berjalannya waktu nanti kan lama-lama kenal. Kalau seperti itu berat Bapak Ibu. Hidup akan terasa berat. Bener, hidup akan terasa berat. Amin. Coba kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu sebuah pujian.
Ya, mungkin selesai jam 1 lah, nggak apa-apa ya. Kan kita ngomongin firman ya. Lagunya lagu lama, Bapak Ibu pasti tahu semua. Coba renungkan lagu ini, apakah Bapak itu benar-benar menjadi sesuatu yang berharga lebih dari segala sesuatu, lebih dari harta kita. Kalau seandainya ini harta kita hari ini diambil semuanya, tapi Bapak bilang aku bersama dengan kamu, apakah kita rela? Ataukah mungkin Papa saya minta ini, kita dekat Bapak karena kita butuh berkat, atau seperti itu? Aku ini gimana? Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Yesus, dengan segenap hati kita. Amin. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Amin. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Kau yang layak disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa. Hanya Kau yang layak, yang layak disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan? Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Amin. Segala-galanya itu dalam arti bahwa gak peduli lagi walaupun gak punya uang, gak peduli lagi walaupun saya sakit kok gak sembuh-sembuh, saya hidup rasanya sulit, gak diberkati, hidup kok begini-begini terus. Tidak peduli dengan keadaan seperti itu. Kalau saya cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya, ini yang penting dalam kehidupan kita. Amin. Kalau ini bisa menggantikan segala sesuatu, kalau Tuhan itu bisa menggantikan segala sesuatu, pasti hati kita tenang. Amin. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang mampu ku sembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari kita bagi-bagi bersama. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau
memberkati kami semua supaya tidak berlalu begitu saja tapi tertanam dalam hati kami sesuai dengan yang kehendaki Tuhan. Engkau pilih orang-orang yang Tuhan ingin tanamkan di dalam hati mereka, buat yang terbuka hatinya untuk menerima firman ini dan akan bertumbuh. Maka mereka akan mengalami ketenangan yang luar biasa dalam kehidupannya, sukacita yang luar biasa dalam kehidupannya, karena hidup sesungguhnya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman malam hari ini. Demi Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.